Selamat hari Minggu Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu 2 Mei 2021, kita kembali beribadah bersama-sama dengan keluarga kita secara online. Ibadah hari ini adalah ibadah topikal dengan tema Amanat Agung, makna dan aplikasinya pada gereja masa kini. Ibadah topikal hari ini akan dilayani oleh Ibu Evangelis Ria Pasaribu MDiv dan Penatua Elisa Bernike Sunarko. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah ini. Marilah kita memasuki ibadah ini dengan memuji-muji Tuhan. Biarlah kita bersorak-sorai dan bersuka cita. Biarlah kita tetap berkata, Tuhan itu besar. Dia menginginkan keselamatan hamba-Nya. Dan lidah kita akan menyebut-nyebut keadilan Tuhan. Memuji-muji Dia sepanjang hari dan meninggikan nama-Nya. Baru
Umat Tuhan, ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat yang terkasih, kita memasuki ibadah ini dengan penuh syukur. Kita dipersiapkan untuk memahami amanat agung Tuhan Yesus, memaknai dan kemudian mengaplikasikannya di dalam hidup keseharian kita sebagai gereja yang telah ditebus Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong dan memperlengkapi kita. Umat Tuhan yang kekasih, mari bersama kita mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan di dalam doa kita pribadi lepas pribadi. Mari kita mengaku kesalahan kita dengan tetap mengingat Allah adalah Allah yang pemurah, yang bersedia mengampuni dosa dan pelanggaran umat-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, bagi kami begitu sulit untuk memberikan hati kepada orang yang berkekurangan, yang tertolak, terasing dan diabaikan. Kami sering kali berpusat pada kegiatan dan kepentingan diri kami. Kami juga abai untuk menyampaikan Injil, kabar baik sebagaimana Engkau perintahkan. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Ibu
Umat Tuhan, bagi setiap kita yang dengan sungguh mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan menyerahkan kehidupan kita untuk senantiasa dibaharui oleh Roh-Nya, sambutlah berita anugerah dari Tuhan di dalam Mazmur 103 ayatnya yang ke-8 sampai 10. Mazmur 103 ayatnya yang ke-8 sampai 10. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat Tuhan yang terkasih, kasih setia Tuhan senantiasa kita rasakan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Karena itu marilah kita juga membagikan kasih setia itu kepada setiap orang di sekitar kita. Biarlah kiranya damai Tuhan senantiasa tinggal di dalam hati dan kehidupan kita. Mari bersama kita menyiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh seperti lagu yang kami nyanyikan. Kami rindu Bapa untuk memiliki hati seperti hati Tuhan. Mata dan tangan seperti yang Tuhan miliki. Hati yang peduli kepada sesama. Hati yang siap untuk membagikan kabar cinta kasih Tuhan kepada sesama. Karena ya Tuhan, pada hari ini ketika kami bersama akan merenungkan firman Tuhan mengenai pesan amanat agung. Biarlah Tuhan menolong kami sehingga kami sungguh boleh memahaminya. Namun lebih dari sekedar memahaminya, kami pun melakukannya di dalam kehidupan kami. Sehingga sungguh hati seperti hati Tuhan kami miliki. Mata seperti mata Tuhan pun kami miliki. Kaki dan tangan seperti kaki tangan Tuhan juga kami miliki. Tolonglah hamba-Mu yang akan membagikan pesan firman Tuhan ini kepada umat Tuhan, sehingga sungguh boleh menyampaikannya dengan penuh hikmat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih, Tuhan telah mempercayakan amanat agung kepada umat-Nya untuk memberitakan kabar keselamatan bagi semua orang. Dengarkanlah Injil Yesus Kristus di dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 21. Lukas 4 ayat 18 sampai 21.
Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dan melakukannya di dalam hidup keseharian kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Dan secara khusus hari ini kita akan membahas tentang amanat agung, makna dan aplikasinya pada masa kini. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Ria Pasaribu, berasal dari satu pelayanan urban poor, yaitu Indonesian Care. Satu pelayanan yang menggumuli betul-betul misi Allah di dalam perkotaan. Oleh karena itu, kita nanti pada waktu membahas bagian-bagian ini, saya juga akan menyampaikan apa yang kami lakukan pada saat-saat ini. Nah, pertama saya ingin mengawali dengan hal yang perlu kita pahami tentang misi. Jika kita berbicara misi, maka misi itu sebenarnya berasal dari Allah yang merencanakan sejak kekekalan dengan visi yang sangat jelas. Jadi di dalam kitabnya Efesus pasal 1 ayat 9 dan ayat 10, di sana diungkapkan bahwa Allah Tritunggal itu yang sungguh merencanakan akan misinya bagi dunia ini dengan tujuan mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Nah, misi Allah tidak dimulai pada saat kejatuhan, melainkan sejak awal penciptaan. Ia mencipta segala sesuatu dalam relasinya dan sistem yang baik dan yang sempurna adanya, serta memberikan kepada kita, kepada manusia, dan segala sesuatu yang ada dipelihara dengan baik. Jadi kalau kita melihat bahwa dari misi Allah, Allah sejak Kejadian pasal 1 ayat 28 telah memberikan suatu mandat bagi manusia untuk menguasai dan juga memelihara ciptaan yang sudah diciptakan Allah, dipelihara sejahtera bagi dunia ini. Karena itu kalau kita memperhatikan baik-baik, sebenarnya misi Allah itu memang dimulai daripada penciptaan. Jadi misi Allah tidak dimulai daripada kejatuhan. Banyak orang mengatakan misi Allah dimulai daripada kejatuhan. Padahal sebenarnya begitu dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, itu awal mula misi daripada Allah. Baru setelah itu adanya kejatuhan dan Allah memberikan penebus yaitu Yesus Kristus. Dan pada akhirnya nanti seluruh misi Allah akan disempurnakan seperti yang tercantum dalam Wahyu pasal 21 dan 22. Nah, kita akan maju sekarang kepada apa yang baru saja kita baca tentang misi daripada Mesias yaitu Yesus Kristus. Di mana tadi sudah dibacakan kepada kita bersama-sama, dikatakan bahwa pada satu hari di tengah-tengah bait Allah di sinagog, Yesus Kristus membaca Yesaya pasal 61 ayat 1 dan 2. Itu adalah merupakan nubuat daripada Allah melalui Nabi besar Yesaya
700 tahun sebelum kedatangan Mesias. Dan pada waktu setelah 700 tahun kemudian Kristus membaca itu, dicatat oleh Bapak Lukas dalam Lukas 4 ayat 18-19. Dikatakan roh Tuhan ada padaku. Berarti dialah yang diurapi. Mesias itu artinya yang diurapi. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Mengutus aku untuk memberitakan penebusan pada orang-orang tertawan, penglihatan bagi orang buta, dan juga membebaskan orang-orang yang tertindas. Dan dia berkata bahwa untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi kalau kita lihat pada zaman Yesus Kristus, sebenarnya itu adalah masa penjajahan dialami oleh orang-orang Yahudi di tengah-tengah kerajaan Romawi. Mereka tertekan dengan tagihan-tagihan pajak yang sangat tinggi. Mereka mengalami banyak sekali pergumulan-pergumulan baik dari sudut ekonomi, politik, sosial, dan berbagai-bagai hal. Dan justru pada hari itu, Yesus setelah membaca ayat itu berkata, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Jadi bayangkan, kalau kita mengalami sesuatu problem yang menekan hidup kita, membuat kita begitu menderita, begitu mengalami kesulitan di dalam hidup. Lalu tiba-tiba ada datang seseorang yang mau melepaskan kita dari penderitaan yang sangat dalam itu. Membuat kita begitu lega, luar biasa. Dan itulah sebenarnya yang dibawa oleh Yesus Kristus. Bahwa kehadiran Kristus merupakan kehadiran kerajaan Allah. Kalau kita membaca Matius pasal 4 ayat 17 berkata, sejak waktu itulah, yaitu sejak Yesus selesai dalam pergumulan di padang gurun dicobai oleh iblis. Dia dipimpin oleh Roh Allah, memulai pelayanannya, maka dia langsung memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, di dalam bagian ini, kalimat ini menyampaikan bahwa kerajaan Allah itu hadir pada waktu Kristus hadir. Karena di dalam Kolose 1 ayat yang ke-15 berkata, Allah itu adalah roh dan Allah menyatakan dirinya secara fisik melalui kehadiran Yesus Kristus. Di dalam menyampaikan kerajaan Allah, Yesus menyampaikannya lewat perkataan dan perbuatan. Baik di sinagog, di desa-desa, serta di kota-kota. Kerajaan Allah merupakan pembaharuan dari seluruh ciptaan melalui kehadiran pribadi supernatural. Timothy Keller mengatakan, inilah yang memberikan sesuatu yang baru dengan kehadiran Kristus. Di mana kuasa Allah dimanifestasikan, membebaskan dari segala kegelapan baik dosa, kerusakan-kerusakan, perbudakan-perbudakan. Sehingga sebenarnya kehadiran daripada Kristus itu memberikan pembebasan sekarang dan akan datang dalam seluruh aspek. Fisik, rohani, emosi, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Atau Bapak Christopher Wright, seorang teolog perjanjian lama, mengatakan bahwa sebenarnya kalau kita melihat misi Allah itu adalah suatu misi yang menyeluruh. Di dalamnya di situ kita lihat dia ungkapkan ada 5 hal tanda misi Allah dikerjakan. Di mana sebenarnya semua yang sudah dirusak oleh dosa, manusia dan seluruh ciptaan, itulah yang harus diperbaharui. Itulah yang akan diperbaiki. Dan melalui kedatangan Yesus Kristus itulah kita akan melihat bahwa kelima tanda ini dapat dihubungkan secara langsung atau tidak langsung kepada amanat agung. Asalkan kita menempatkan pusat dari semua penegasan pembukaan amanat agung. Dikatakan dalam Matius 28 ayat 18, ya kadang-kadang kita langsung saja memasukkan ayat yang ke-19. Padahal harus kita lihat dari ayat 18 baru kita mengerti perintah daripada Yesus Kristus. Dia berkata bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi.
setelah dia mati di atas kayu salib, menebus seluruh upah atau hukuman dosa itu di atas kayu salib. Dia dibangkitkan, maka disitulah dia menyampaikan amanat agung kepada murid-muridnya. Yaitu bagaimana membawa seluruh, baik itu termasuk manusia dan seluruh ciptaan, kembali kepada ketuhanan Kristus. Sehingga Kristus menjadi kepala atas semua ciptaan. Disinilah kita kembali kepada tadi Paulus katakan dalam Efesus pasalnya yang pertama ayat 9-10. Bahwa visi daripada misi Allah membawa segala sesuatu kepada ketuhanan Yesus Kristus. Jadi jemaat kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa saja 5 hal yang akan kita pikirkan di dalam melakukan misi Allah? Yang pertama tentunya kita melihat adalah evangelism atau penginjilan. Dalam penginjilan kita memberitakan kabar baik bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Raja dan Juru Selamat. Tetapi tidak hanya sampai di sana. Begitu orang menjadi percaya kepada Yesus Kristus, orang itu harus dibawa kepada pertumbuhan iman. Sehingga dia makin mengenal Tuhan bukan hanya sebagai Juru Selamat, tetapi adalah Tuhan. Sehingga seluruh hidupnya itu diperbaharui dari hari ke hari. Dan dia belajar untuk betul-betul taat kepada Allah yang hidup. Disitulah terjadi perubahan-perubahan karakter. Disitulah terjadi yang namanya kehidupan diperbaharui, yang dikatakan kasih, kebaikan, penguasaan diri. Itu lambat laun berkembang di dalam hidupnya. Dengan tujuan daripada Allah menebus kita sekaligus mempercayakan kita untuk melakukan pekabaran Injil yang sepenuhnya kepada dunia ini. Karena kerinduan Allah ini harus kita betul-betul pikirkan. Amanat agung mengatakan bahwa jadikanlah semua bangsa. Jadi bukan hanya kita yang di gereja yang perlu percaya dan kenal Yesus. Melainkan bahwa sama seperti Allah mencintai kita orang-orang gereja, Allah juga mencintai orang-orang di luar gereja. Dari berbagai suku, kaum, bangsa, bahasa. Karena memang Yesus Kristus adalah Tuhan dan penebus daripada seluruh umat manusia itu sendiri. Sehingga pentingnya di dalam gereja adanya pengajaran, pemuritan. Sehingga kita tidak selalu hanya menjadi bayi-bayi rohani yang terus hanya datang ke gereja untuk diberkati terus. Melainkan pada waktu kita bertumbuh secara rohani, kita sadar pada panggilan kita. Bahwa kita dipanggil menjadi keluarga Allah sekaligus menjadi saksi-saksi Allah yang menyampaikan kasih Allah kepada sesama kita. Yang ketiga, Chris Wright mengatakan itu sebabnya bahwa di tengah-tengah dunia ini tidak cukup hanya perkataan menyampaikan kabar baik. Melainkan kita juga perlu melakukan penyampaian kabar baik seperti Yesus Kristus. Dia ada di dunia, dia berkhotbah. Tapi dia juga pada waktu bertemu dengan orang sakit, dia menyembuhkan orang sakit. Pada waktu orang buta, dia mencelikkan orang buta. Pada waktu orang lumpuh, dia menyembuhkan sehingga orang lumpuh bisa berjalan. Pada waktu dia mengusir setan dari orang-orang yang dikuasai oleh setan. Dan juga ribuan orang kelaparan. Dia memberi makan sampai kenyang. Jadi di sini kita lihat bahwa melalui perkataan dan perbuatan Kristus di tengah-tengah pergumulan dunia membawa orang bisa melihat Tuhan, mengalami sendiri kasih Allah secara nyata, dan akhirnya mereka boleh percaya dan ikut kepada Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga di dalam hal ini biarlah kita jemaat Tuhan bukan hanya pintar berkata-kata tentang siapa Kristus, tetapi kita harus juga datang untuk menolong setiap pergumulan manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini. Gereja harus menjadi gereja yang mendengar rintihan daripada dunia ini. Rintihan dari bangsa negara kita, rintihan daripada masyarakat sekitar kita. Dan kita terjun untuk langsung menolong mereka dengan berbagai-bagai pergumulan mereka. Sehingga mereka yang mengalami kelaparan atau pada masa pandemik seperti ini, mereka yang membutuhkan pertolongan,
mereka betul-betul bisa menemukan jawabannya melalui kita yang peduli kepada kehidupan mereka tentunya. Dan yang keempat, hal ini dikatakan oleh Chris Wright, yaitu justice, keadilan. Begitu banyak di tengah bangsa kita yang mengalami ketidakadilan. Salah satu yang paling terbesar adalah child trafficking. Anak-anak yang di bawah umur sudah dijual untuk menjadi pelacur-pelacur. Karena mereka orang tuanya tidak punya uang. Begitu banyak juga anak-anak di jalanan yang peminta-minta padahal mereka seharusnya tidak boleh bekerja. Tetapi karena orang tua mengalami kelaparan, keluarga mengalami kelaparan, mereka harus dipaksa, bahkan bayi-bayi pun bisa diperjualbelikan. Jadi ketidakadilan begitu banyak dipertontonkan di depan mata kita orang-orang gereja. Tetapi apakah kita peduli? Sehingga pertanyaannya, betulkah kabar baik yang kita bawa? Tetapi mereka tetap ada di dalam perbudakan. Mereka tetap ada di dalam tekanan. Mereka ada tetap di dalam penderitaan. Di manakah Tuhan buat hidup mereka yang bergumul sedemikian rupa? Yang terakhir, Chris Wright mengatakan creation care. Bagaimana di tengah-tengah bangsa kita sudah alami begitu banyak tsunami, banjir, ya, gempa bumi dan sebagainya. Itu banyak kali juga terjadi oleh karena kerakusan banyak manusia yang tidak peduli untuk memelihara lingkungan yang ada. Mengambil benda-benda alam untuk kepentingan sendiri dan melupakan orang-orang di sekitarnya. Saya sering melihat bahwa terjadi penggalian batu bara itu membuat lingkungan masyarakat begitu banyak menderita. Dengan udara yang cemar mereka menjadi sakit, bahkan kekeringan dan sebagainya. Jadi jemaat kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini Chris Wright mengajak kita untuk memikirkan betul-betul apa artinya mengabarkan kabar baik sama seperti yang Kristus lakukan. Itu sebabnya kita katakan kalau kita sama-sama membaca Yohanes pasal 20 ayat 21, Yesus berkata setelah dia bangkit, dia mengutus murid-muridnya mengatakan sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Kata di sini sangat menarik sekali. Karena kata sama seperti Bapak Samuel Escobar, seorang tokoh teolog, seorang pemimpin pelayanan perkantas Eropa yang sangat dipakai Tuhan. Dia mengatakan satu kalimat penting dalam kalimat ini. Bahwa kata sama seperti kita perlu betul-betul memperhatikannya. Yaitu sama seperti memberikan pemahaman pada kita. Sama seperti Bapa mengutus Kristus. Demikian pula sebenarnya Kristus mengutus murid-muridnya. Kristus mengutus kita. Kristus mengutus gereja. Dengan otoritas yang tertinggi tadi dikatakan dalam Matius 28 ayat 18. Yang diutus perlu sungguh-sungguh mentaati. Bukan mau atau tidak mau melakukan misi Allah. Vinod Ramachandra mengatakan kalimat penting. Mission is not an option but imperative. Misi bukan opsi, bukan pilihan. Melainkan misi itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan kalau kita mempertuhankan Kristus. Karena cinta Allah sekali lagi harus dilanjutkan bukan hanya sampai pada kita, tapi pada orang-orang di sekitar kita. Begitu juga kepada bangsa-bangsa yang lain tentunya. Tetapi Samuel Escobar mengatakan lagi bagian yang kedua. Kata sama seperti itu juga mengajarkan kita melakukan apa yang Kristus lakukan di dunia. Dengan kata lain, kita ini betul-betul juga harus mencontohi. Sama seperti Kristus peduli kepada orang berdosa yang membutuhkan penebusan, Kristus juga peduli kepada yang sakit membutuhkan penyembuhan. Jadi kita melihat di dalam bagian ini, kita tidak boleh setengah-setengah di dalam membawa Injil Allah. Kita harus membawa secara sepenuhnya. Sama seperti kita peduli pada rohani seseorang, kita juga peduli kepada fisik seseorang. Bagaimana mungkin kita berkata pada orang lapar, yang penting kamu dengar Injil, terima Yesus, kamu mati hari ini tidak apa-apa, besok kamu masuk surga. Apakah demikian? Bagi orang yang kelaparan itu bukan jawaban. Yang mereka perlu pada saat itu adalah makan.
Sehingga Yesus membawa Injil sepenuhnya dan membumi, mendarat. Pada saat orang kelaparan dia berkata pada murid-murid, kamu harus memberi mereka makan. Dia juga berkhotbah kepada mereka. Jadi kita lihat di sini bahwa Injil Allah itu bukan dikotomi. Tidak ada terpisah-pisah rohani dan bukan rohani. Tidak ada yang namanya rohani dan sekuler. Semua yang kita lakukan kepada manusia dan seluruh ciptaan ini, itu adalah kita membawa kabar baik sepenuhnya. Sehingga kita sebagai orang percaya tidaklah melakukan misi sendiri-sendiri. Karena kita dihadirkan untuk ikut serta melakukan misi Kristus. Gereja hadir untuk melakukan misinya Allah. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya juga akan membawakan apa yang kami lakukan dari apa yang saya jelaskan. Sehingga bukan sekedar pemahaman Alkitab yang kita mengerti bagaimana membawa Injil sepenuhnya. Tetapi juga Tuhan sebenarnya memanggil kami pada satu waktu itu kira-kira 10 tahun yang lalu. Untuk betul-betul masuk kepada satu pelayanan perkotaan. Kenapa? Karena sejak abad 20 menuju abad 21, orang-orang dari berbagai-bagai pelosok, pinggiran dari berbagai-bagai desa berduyun-duyun masuk ke perkotaan. Di mana industri terbuka, tenaga kerja dibutuhkan, maka pelan-pelan begitu banyak orang mulai berpindah dari desa ke kota. Sehingga pada akhirnya dengan mematuhi panggilan Allah, melihat begitu banyaknya manusia berlipat-lipat ganda di perkotaan. Dan mereka datang dari berbagai-bagai tempat yang belum pernah mengenal Tuhan. Di sanalah Tuhan mau kami mengerjakan pekerjaan ini. Secara khusus tentunya bagi orang-orang yang tidak dapat bersaing dengan orang perkotaan. Atau orang-orang miskin. Atau kami sebut manusia-manusia prasejahtera. Belum sejahtera. Disitulah visi kami bagaimana membawa sejahtera kepada banyak orang yang tinggal di perkotaan. Kita akan melihat sejenak slide yang ada. Silakan. Indonesian Care adalah gerakan yang mendorong masyarakat perkotaan yang memiliki potensi dan skill untuk bekerja bersama-sama melakukan transformasi kepada masyarakat prasejahtera di perkotaan. Kota bagaikan satu magnet yang menarik banyak orang untuk melihat masa depan berada di kota. Namun sayangnya masyarakat yang berpindah tadi tidak sanggup untuk bersaing karena minimumnya kemampuan mereka. Sehingga pada akhirnya mereka sekarang harus tinggal di tempat-tempat yang tidak layak karena mereka ternyata tidak sanggup untuk berdiri di atas kaki sendiri di perkotaan. Indonesian Care berfungsi sebagai katalisator yang mendorong orang-orang untuk berkolaborasi sehingga orang-orang di kota masing-masing membentuk kumpulan atau satu gerakan seperti kita namakan mungkin Jakarta Care, Bandung Care, yaitu di mana orang-orang di kota itu dapat bersama-sama berkumpul, berdiskusi, memikirkan hal-hal apa yang perlu dilakukan bagi masyarakat prasejahtera. Semua orang yang mempunyai hati untuk kaum marginal dapat terlibat bersama-sama sesuai dengan potensi dan kemampuan masing-masing. Dari mulai perorangan sampai pada perusahaan-perusahaan bisa ikut terlibat untuk bersama-sama melakukan pelayanan secara menyeluruh atau holistik. Mendampingi masyarakat di dalam membangun kehidupan perekonomian, pendidikan, kesehatan, karakter, pola pikir, dan lain sebagainya.
sehingga mereka mampu berdiri di atas kaki mereka sendiri di tengah-tengah kota dan menikmati kesejahteraan di kota-kota di mana mereka berada. Indonesian Care menghubungkan mereka yang ingin terlibat dengan mereka yang membutuhkan bantuan-bantuan itu. Dengan memberikan informasi yang tepat melalui riset dan mengalami kehidupan yang mereka alami. Sehingga bantuan dan kegiatan yang bersama dilakukan benar-benar berdampak, tepat sasaran, dan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Mari bekerja bersama-sama, berkarya mendatangkan sejahtera bagi saudara-saudara kita. Demikianlah jemaat kekasih Tuhan, apa yang kita kerjakan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat prasejahtera, di mana kita berkolaborasi bersama-sama dengan banyak orang percaya, baik itu gereja-gereja maupun juga lembaga-lembaga Kristen atau NGO, dan juga pribadi-pribadi, bisa terjadi juga para pebisnis Kristen. Tadi kita melihat bersama-sama, itu adalah salah satu daripada karya Terry Palmer. Kalau kita tahu pengusaha membuat handuk, nah merekalah yang memberikan kontribusi membangun yang namanya home industry di tengah-tengah rusun yang ada. Bersyukur kepada Tuhan bahwa tahun 2016 pada saat pemerintahan gubernur yang lalu mempunyai visi yang sama, yaitu bagaimana memperdulikan orang-orang miskin atau kaum prasejahtera di Jakarta. Pada waktu kami sedang bertemu dengan wakil daripada gubernur di tengah-tengah banjir yang ada melanda di Jakarta Barat, di situ langsung beliau mengatakan kepada kami, bagaimana mulai ke depan jangan lagi bekerja bagi orang-orang miskin di daerah-daerah ilegal. Lalu saya berkata, bukankah orang-orang miskin beradanya di daerah ilegal? Dan beliau mengatakan, saya dengan gubernur mempunyai rencana bahwa sejak tahun ini membangun yang namanya tempat di mana orang-orang miskin akan tinggal. Sebenarnya ada 55 rusun yang direncanakan akan dibangun. Jadi artinya bahwa orang-orang yang ada dalam kemiskinan yang tidak punya rumah di Jakarta akan diberikan tempat di rusun-rusun di sepanjang Jakarta dan pinggirannya. Salah satunya pada waktu itu kami dipercayakan memegang Rusunawa Tambora, itu di belakangnya di daerah Jakarta Barat, itu Season City begitu ya. Di sini ada masyarakatnya sekitar 500 keluarga, berarti sekitar 1000-an lebih masyarakat yang tinggal di tempat ini. Dan karena ini di pusat kota dibangunnya ke atas jadi 16 lantai. Tetapi di daerah-daerah yang daerah pinggiran itu 5 lantai karena bisa melebar. Nah yang kita lakukan di sana adalah yaitu di mana kita melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Kami hadir pada waktu itu disertai dengan 30 orang-orang dari gereja, dari lembaga-lembaga Kristen. Kita datang bertemu dengan masyarakat bersama pemerintah. Dan pada waktu pertemuan itu kami menyampaikan bahwa ini saatnya kesempatan besar buat seluruh masyarakat yang ada di rusun untuk bersama-sama maju, berkembang. Kita tidak boleh lagi menjadi masyarakat minta-minta, tetapi masyarakat yang maju yang dapat berdiri sendiri di atas kakinya. Bisa berusaha. Maka kami melakukan pertolongan dengan melatih mereka, menemukan potensi-potensi mereka dan mengembangkan secara ekonomi, mengembangkan secara kesehatan, pendidikan non formal dan yang lain-lain. Lalu juga kita bisa melihat salah satu lagi yang dipercayakan adalah Rusunawa Cakung Barat. Itu adalah di bawah orang-orang yang dari tinggal di pedongkelan, di bawah bypass, di bawah jalan tol itu yang rumahnya sangat bau dan busuk sekali. Dipindahkan ke Rusunawa Cakung Barat.
di sana juga kita melakukan bersama-sama akan hal ini. Dan jemaat kekasih Tuhan, sangat menarik sekali bahwa begitu jemaat atau orang-orang di tengah-tengah rusun itu mengerti apa yang merupakan visi kita bersama, yaitu menolong mereka keluar dari penderitaan, keluar daripada berbagai macam perbudakan, baik hutang-hutang hidup mereka, sakit penyakit, apalagi daerah ini. Di sini banyak sekali orang yang kena TBC. Ini merupakan TBC yang paling tertinggi di Jakarta Timur. Di sanalah kami bekerja sama, baik dengan bapak-bapak lurah, bapak RT, ya, lalu juga dengan orang-orang dokter-dokter puskesmas begitu. Bagaimana menolong mereka bisa mengalami kesembuhan daripada penyakit TBC, bisa ditolong dari kekurangan gizi anak-anak, bisa juga membawa anak-anak atau anak muda yang tidak bersekolah selama ini pengangguran, yang tadinya menjadi copet, ya, yang menjadi orang-orang yang suka garong begitu. Mereka dibawa kepada pelatihan untuk membangun potensi mereka. Bahkan di dalam ini ada para pelacur-pelacur, germo-germo yang dipindahkan semua. Tetapi kita melatih di dalam hal ini supaya mereka keluar dari kepelacuran, supaya mereka keluar, karena tidak ada orang yang senang menjadi pelacur. Ada seorang ibu mengatakan kepada kami, wah, katanya, saya tidak suka jadi pelacur. Tetapi karena saya merasa tidak punya kemampuan, suami saya meninggalkan saya dengan 3 anak. Terpaksalah saya melacur diri sejak umur 22. Dan saya begitu tertekan sampai lahir seorang anak dari pelacuran. Tetapi begitu saya masuk ke dalam rusun ini dan bertemu dengan kawan-kawan yang membangun secara perekonomian, di sana saya dilatih, ternyata saya punya potensi. Dan sekarang saya begitu berbahagia oleh karena saya tidak melacur lagi. Saya dilepaskan daripada segala yang menekan hidup saya selama ini. Dan dia berkata, kenapa ya, katanya, seringkali pada waktu saya mengalami kesulitan, yang paling banyak menolong saya justru orang-orang Kristen seperti saudara. Di sana dia betul-betul ingin mengenal siapakah Tuhan di dalam hidupnya orang Kristen itu. Jadi kita lihat di dalam bagian ini, mereka tidak hanya cukup perkataan, tapi juga mereka perlu dibawa keluar daripada apa yang menekan, mengkungkung mereka selama ini. Dan itulah yang Kristus lakukan di dalam kehidupan pelayanan daripada Kristus itu sendiri. Jadi di sini kita lakukan juga umpamanya kejar paket A, B, dan C dengan lembaga lain, yaitu lembaga sahabat anak. Satu lembaga yang mengajar kepada anak-anak jalanan. Mereka yang tidak punya ijazah SD, SMP, SMA, mereka dilatih supaya bisa ikut kejar paket. Dan saudara tahu, yang ikut kejar paket A itu usianya di atas 20 tahun yang gak punya ijazah SD. Kenapa? Karena wakil gubernur yang dulu itu bilang, kalau mau jadi pekerja seragam orange, yaitu penyapu jalan, itu harus punya ijazah SD. Maka mereka semua ikut di dalam kejar paket yang kami lakukan, dan mereka bisa mempunyai ijazah SD, dan mereka kerja sebagai pasukan orange dengan gaji berapa satu bulan, sama dengan upah buruh 3,2 juta. Mereka menangis waktu menerima gaji pertama. Mereka mengatakan, hidup kami telah ditolong. Tadinya banyak dihimpit oleh hutang, sekarang Tuhan menolong kami. Jadi kita melihat di dalam bagian ini, bahwa mereka begitu nyata sendiri, dilepaskan dari kesakitan dan penderitaan mereka. Berbagai hal bersama dengan gereja. Pelayanan perkotaan tidak dapat dilakukan sendiri. Karena pergumulannya begitu besar. Masyarakat begitu banyak. Kita perlu hand in hand. Berkolaborasi sesama anak-anak Tuhan. Mendatangkan sejahtera, karena memang gereja tidak dipanggil untuk dirinya sendiri. Melainkan gereja dipanggil untuk bersama Tuhan. Peduli kepada pergumulan dunia ini. Dan gerejalah menjadi alat Tuhan untuk mendatangkan sejahtera atau shalom. Bukankah itu merupakan perintah Tuhan kepada orang-orang Israel melalui Yeremia? Dalam Yeremia pasalnya yang ke berapa itu?
kita sama-sama perlu memperhatikan betul-betul bahwa di dalam Yeremia itu, kalau kita melihat baik-baik sekarang, kita buka sama-sama, ini ayat singkat yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Bahwa di dalam Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-7, kita perhatikan di sana kata Tuhan di dalam kitab itu berkata bahwa usahakanlah kesejahteraan di kota di mana kamu dibuang. Ya. Yeremia pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-9. Ya, dikatakan di dalam bagian itu dengan sangat jelas, ya, bahwa usahakanlah kesejahteraan. Ya, Yeremia 29, maafkan saya, ayatnya yang ke-7, terbalik ya. Jadi Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kita dipanggil untuk mendatangkan kesejahteraan pada kota di mana kita tinggal. Karena apa? Karena berbondong-bondong manusia memenuhi kota di mana kita berada. Dan di sana juga gereja ada. Dan gereja menjadi alat Tuhan untuk mendatangkan kesejahteraan bagi mereka. Yang terakhir yang ingin saya bagikan pada kita adalah masa-masa yang sangat sulit ini, masa pandemik. Sudah kita masuk 1 tahun lebih. Apa yang sebenarnya kita lakukan di tengah-tengah pergumulan bangsa dengan masa pandemik? Ini bukan hanya dialami oleh kita tapi seluruh dunia. Tetapi saudara, pandemik sebenarnya sudah sering terjadi, yaitu tiap 100 tahun sekali. Hanya pada masa-masa lampau bahwa pandemik hanya terjadi pada negara-negara tertentu seperti Afrika dan yang lain-lain. Tapi kali ini seluruh dunia tidak ada terkecuali mengalami pandemik itu. Kita perlu belajar dalam sejarah gereja. Menurut sejarah gereja, masa pandemik justru membawa banyak orang bertemu dengan Yesus Kristus. Mengapa? Karena pada masa pandemik orang Kristen tidak tinggal diam. Atau orang Kristen tidak pergi melarikan diri. Melainkan orang Kristen datang membantu orang-orang yang mengalami korban pandemik. Itu dikatakan Martin Luther. Bahwa justru kita sudah mengenal kematian, kebangkitan Kristus. Harusnya kita tidak boleh takut. Tapi kita datang untuk menolong mereka yang di PHK. Mereka yang mengalami keluarganya pandemik. Mereka yang mengalami berbagai pergumulan di dalamnya. Disitulah merupakan opportunity atau kesempatan untuk kita berbagi cinta kasih secara nyata kepada mereka. Itu sebabnya di tengah-tengah pandemik tahun lalu kami berdoa bersama-sama banyak pendatang percaya. Mengatakan apa yang mesti kita lakukan. Dan orang-orang di rusun berkata, apakah kami akan mati? Karena kami banyak yang di PHK. Karena kami sebagai ada yang jaga toko di PHK. Ada yang kerjanya sebagai supir tertentu di PHK. Begitu banyak dan mereka begitu ketakutan. Bahwa mereka tidak bisa punya makanan dan akan sakit dan akan mati. Kami berdoa bersama-sama. Tuhan, di tengah pandemi kami percaya Engkau tetap ada dalam kontrol. Kalau Tuhan ingin melakukan sesuatu biar kami mengerti rencana Tuhan. Maka Tuhan membukakan kepada kami pada waktu kami membaca koran. Di mana rumah sakit Wisma Atlet membutuhkan pakaian medis untuk para dokter, perawat dan semua karyawan medis. Dan mereka kekurangan. Lalu kami ingat, bukankah di rusun kami sudah melatih orang-orang bisa menjahit semuanya? Maka kita bersepakat bahwa kita akan buat baju-baju bagi para kaum medis yang dikerjakan oleh orang-orang rusun. Coba lihat di dalam gambar ini, foto ini. Bagaimana mereka ini orang-orang yang sudah terlatih menjahit di rusun Tambora maupun rusun Cakung Barat itu. Melakukan jahitan baju dokter. Caranya apa? Staf kami pergi ke rumah sakit yang Wisma Atlet itu. Menanyakan baju seperti apa standarnya, pakaiannya, bahannya seperti apa, ukurannya bagaimana juga keamanannya. Jadi kami tanya semua supaya baju yang dibuat ini betul-betul bisa menolong kaum medis yang ada. Maka setelah itu
Baju-baju ini selesai, kami antar ke Wisma Atlet, bahkan juga ke rumah sakit yang lain yang menangani COVID. Dan akhirnya bahwa Bapak Ibu yang tadinya bisa menjahit ini tidak di PHK atau tidak berhenti bekerja karena melalui mereka menjahit, mereka mendapat uang. Lalu bagaimana cara kami mendapatkan dana yang cukup banyak untuk orang-orang para kaum medis ini? Kami sharing pada gereja-gereja, kami sharing pada para pebisnis. Kami sharing kepada orang-orang pribadi demi pribadi yang sudah percaya. Dan Tuhan menggerakkan begitu banyak orang Kristen terlibat di tengah-tengah pandemik ini. Sehingga kita lihat bagaimana juga menolong pemerintah. Bekerja sama dengan masyarakat rusun. Dan mereka bilang begini kepada kita. Wah, ternyata kita sekarang bisa menjadi relawan juga ya, begitu ya. Nah, kita lihat kepada yang selanjutnya itu adalah masker-masker kita buat juga. Kita berikan kepada panti jompo, kepada penjara-penjara begitu ya. Dan kita menolong mereka-mereka supaya tidak mudah terkena kepada COVID. Begitu juga dengan berbagai gereja ya, kalau kita melihat bahwa kita menyalurkan sembako-sembako ya. Jadi ini bersama-sama. Sehingga kami di tengah pandemik ini justru sangat sibuk. Oleh karena apa? Oleh karena pergumulan daripada orang-orang yang tidak mampu ini sangat membutuhkan pertolongan. Jadi tiap bulan kita menyalurkan apa yang disalurkan oleh gereja kepada ribuan-ribuan orang. Dari mulai yang kecil sampai kepada yang tua. Khususnya kepada penderita TBC kita dampingi terus. Sampai mereka 6 bulan mengalami kesembuhan. Dan bersama dengan Bank Standard Chartered juga kita melakukan rapid test di rusun. Sehingga dokter puskesmas yang di dekat rusun itu berkata kepada kita setelah 3 tahun bekerja sama dengan mereka. Dia bilang, ini hal yang luar biasa yang belum pernah terjadi di Jakarta. Bagaimana ada orang-orang yang begitu peduli kepada orang yang tidak mampu. Sehingga mereka dikeluarkan, disembuhkan dari TBC. Mereka juga tidak mengalami COVID. Dan mungkin kalau ada 1-2 yang mengalami COVID, cepat ditangani. Cepat dilakukan pertolongan sehingga ribuan orang di dalam rusun tidak terkena COVID. Bahkan saudara-saudara, Ibu Lurah pada satu hari pada waktu kami harus mengakhiri pekerjaan bersama, Ibu Lurah menangis dan mengatakan, saya dengan mata kepala sendiri bekerja sama untuk rusun ini. Saya harus mengatakan, ini perbuatan yang luar biasa. Kalau tidak ada cinta di dalam hati orang-orang yang peduli kepada orang rusun, apa namanya? Waktu saya mendengar, saya hanya menengadah ke atas dan berkata, Tuhan, itu cintamu yang memang seharusnya dibawa oleh semua kami orang percaya kepada banyak orang yang bergumul, sehingga mereka bertemu dengan cinta kasih yang sejati dari Kalvari itu. Melalui apa yang bisa kita lakukan bersama untuk rusun yang ada. Sehingga gereja melaksanakan misi yang menyeluruh, yaitu menyampaikan Injil sepenuhnya. Saya mengakhiri dengan kalimat seperti demikian. Kita diutus ke dunia, keluar, bukan hanya di dalam gereja. Untuk peduli pada bangsa kita dan dunia ini dengan pergumulannya. Di mana kita membawa perdamaian, shalom bagi bangsa dan bagi dunia dalam berbagai aspek. Khususnya pada masa pandemik seperti ini, gereja diutus untuk terlibat membawa shalom dengan memperhatikan apa saja yang terjadi dalam masa ini. Dengan melakukan tindakan-tindakan secara nyata bagi yang kelaparan, bagi yang di PHK, bagi yang kesepian, bagi yang kesakitan, dan lain sebagainya. Amy Sherman di dalam bukunya Kingdom Calling mengatakan, pada waktu kita melakukan banyak perbuatan baik kepada mereka, itulah mereka dapat mencicipi kerajaan Allah. Saudara, jemaat kekasih Tuhan, demikianlah apa yang kita bisa pelajari sama-sama di dalam firman Allah. Misi Kristus lewat perkataan dan perbuatan yang nyata. Membawa orang boleh mengalami cinta kasih Tuhan. Memang ada banyak tantangan-tantangan dalam kita melakukan pelayanan di perkotaan. Secara khusus lewat perkataan dan perbuatan. Jikalau Bapak Ibu berkenan
untuk kita melanjutkan apa yang kita pelajari barusan. Kita akan bertemu kembali nanti pukul 10.30 di dalam acara tanya jawab bersama. Di sana kami akan menjelaskan apa saja tantangan-tantangan dan bagaimana menghadapi tantangan-tantangan. Yang kedua, kami juga akan memutarkan video yang lebih detail untuk melihat lebih jauh apa saja dan bagaimana respon daripada masyarakat rusun mengalami shalom-Nya Tuhan. Terima kasih, kiranya kita semua merenungkan firman Tuhan ini, bukan hanya sampai di sini. Merenungkan dan berpikir, Tuhan, apa yang seharusnya kita secara pribadi, kita secara gereja, kita secara bersama-sama orang percaya dapat membawa sejahtera bagi kota di mana kita tinggal. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Amin. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku agungkan, ku tinggikan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwaku dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, mari bersama kita bersatu hati untuk menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kami bersyukur kami kembali diingatkan akan tugas panggilan kami sebagai pengikut Kristus. Akan amanat agung yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kami orang percaya. Amanat untuk terus mempersaksikan nama Kristus di tengah dunia. Untuk terus mewartakan kabar kebaikan, kabar sukacita kepada setiap orang. Tolonglah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ini, sehingga kami mampu melakukannya di dalam hidup kami. Roh Kudus Tuhan memberikan kepada kami hikmat, keberanian, ketekunan, kesetiaan untuk terus menjadi pekabar Injil Kristus. Bapak, hari ini kami juga rindu bersatu hati. Kami rindu berdoa untuk bangsa dan negara kami. Menjelang Lebaran nanti, biarlah Tuhan boleh terus pimpin dan sertai pemerintah bangsa kami. Tuhan berikan hikmat kepada warga negara Indonesia, sehingga dengan segala hikmat Tuhan setiap orang boleh menjaga kondisinya dengan baik, sesuai dengan arahan pemerintah untuk tidak mudik. Setiap orang boleh menahan diri di tengah kondisi corona ini, sehingga virus corona tidak kembali menjadi klaster baru, babak baru persebaran virus di Indonesia. Dan berdoa biarlah pemerintah dengan hikmat Tuhan juga boleh senantiasa menjalankan kepemimpinan pemerintahannya. Dan segala sesuatu yang terjadi di bangsa ini boleh disikapi dengan begitu bijaksana, dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga tidak ada keuntungan bagi kelompok atau golongan tertentu, namun semuanya sungguh adalah kebijakan yang berpihak kepada rakyat, yang menguntungkan rakyat dan untuk kebaikan rakyat saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap rahmat penyertaan Tuhan melalui gereja-Mu GKI Cinere. Dan biarlah Tuhan terus melimpahi gereja Tuhan ini dengan hikmat. Terus melimpahi gereja Tuhan ini dengan berkat. Sehingga GKI Cinere boleh terus hadir. Bukan hanya menyapa umat yang Tuhan percayakan kepada kami, namun juga menyapa setiap orang di sekitar kami. Sehingga amanat agung Kristus sungguh boleh dipersaksikan oleh gereja Tuhan. Sehingga kami boleh membagikan kasih, membagikan sukacita kepada setiap orang di sekitar kami. Dan dengan demikian, setiap orang boleh menjumpai wajah Kristus melalui GKI Cinere. Yang berdoa untuk setiap jemaat Tuhan di GKI Cinere. Untuk setiap umat Tuhan di GKI Cinere. Untuk setiap umat dimanapun tempat. Setiap orang yang berjuang dengan berbagai pergumulan hidupnya. Ya Tuhan, jamahlah dan tolonglah. Sehingga mereka boleh mendapat pertolongan Roh Kudus untuk menyikapi setiap persoalan hidup. Untuk berjuang di tengah segala persoalan yang menghimpit. Dan menemukan pertolongan dan kasih Kristus di tengah hidup yang dijalaninya. Inilah setiap seru doa kami Tuhan. Inilah setiap permohonan kami. Kami percaya Engkau Allah mendengar dan akan memberikan kepada kami segala yang terbaik sesuai dengan rancang Tuhan. Karena kami mau menyerahkan doa ini hanya ke dalam Kristus yang mengasihi kami. Amin. Kepada jemaat diberikan kesempatan untuk mempersembahkan ungkapan rasa syukur
atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan syukurnya, dapat mengirimkan dengan cara transfer pada rekening GKI Cinere di Bank Mandiri dengan nomor 10108014552 atau melalui scan QR Code yang tercantum dalam warta jemaat. Mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kepada Allah yang peduli di dalam kehidupan kami, kepada Allah yang menjagai kami di dalam segala perkara, melewati segala persoalan-persoalan kehidupan ini. Engkau memberikan damai sejahtera-Mu di dalam hati kami. Engkau memberikan kemenangan dan kami boleh berdiri dan memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami datang kepadamu untuk memberikan persembahan kami sebagai rasa ungkapan syukur kami atas pemeliharaan-Mu, atas berkat-berkat-Mu, atas pekerjaan yang Kau berikan di dalam kami. Tuhan, sucikan persembahan ini, agar apa yang kami persembahkan berkenan di hadapan-Mu, dan boleh menjadi berkat bagi sesama kami di dalam pelayanan melalui GKI Cinere. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, ingatlah bahwa setiap kita dipanggil untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Ladang sudah menguning, ceritakanlah kebaikan Tuhan dengan tiada lelah dan tiada henti. Pandanglah ke ladang-ladang yang menguning
Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan jadilah saksi Kristus. Percayalah kepada janjinya dengan jangan goyah. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.